siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yonus Batbual. Saya Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik dan juga struktur dan fungsinya. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, sebelum kita masuk pada penjelasan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sel. Sel adalah unit dasar dan struktur penyusun sel makhluk hidup. Sel adalah unit dasar dan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik. Penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan juga struktur dan fungsinya. Sel prokariotik merupakan sekelompok organisme yang bersifat prokariotik, di mana organisme tersebut belum memiliki membran inti. Salah satu contoh dari organisme prokariotik ialah bakteri. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari sel prokariotik. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam lingkungan sel dan lingkungan luar. Membran plasma tersusun oleh fosfolipid dan protein. Pada sel prokariotik tertentu dapat ditemukan lebih dari 2 membran plasma. Ruang dari satu membran ke membran yang lain dikenal dengan nama periplasma atau periplasma. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Di dalam sitoplasma terjadi metabolisme sel berupa penyusunan dan penguraian zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Pada sel prokariotik, sitoplasma merupakan bagian terbesar dari sel serta merupakan bagian yang kosong yang tidak berisi organel-organel sel. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintetis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA. Nukleus adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Plasmid di sini berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Pili di sini merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya pili di sini adalah untuk membantu perletakan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Kapsul merupakan sel bakteri yang dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Kemudian lendir tersebut tersusun dari air dan polasakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glipoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung dan menjaga agar sel tidak kekeringan. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Struktur dan fungsi sel eukariotik. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Fungsi dari membran sel tersendiri sebagai mempertahankan isi sel
Yang kedua, semi-permeabel atau selektif permeabel. Yang ketiga, proses terjadinya biokimiawi, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoplekton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya pembongkaran dan penyusun zat-zat melalui reaksi-reaksi kimiawi seperti pembentukan energi, sintetis, asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimiawi yang penting bagi metabolisme sel. Yang ketiga, sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempati ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan halus yaitu untuk mensintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Yang keempat, menetralkan racun. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan berbentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai mensintetis protein, sedangkan ribosom sendiri disintetis oleh nukleus. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut sebagai badan Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada sel tumbuhan organel ini disebut dikitson. Fungsi sendiri dari badan Golgi yaitu untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organel-organel atau diekspor dari sel dalam suatu fasikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang dikeluarkan sel. Yang keempat, membentuk akrosom pada asperma, janin telur pada sel telur, dan lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan interna sel, autofagi, eksotisosis, otolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Fungsi dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein yang spesifik.